Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar Fundament Sains Data kelas E. Di sini untuk anggota tim di sini sudah ada saya Putri Saman dan rekan saya. Saya Dilfa Salsabila. Kali ini kami akan menggunakan topik klasifikasi gender berdasarkan preferensi pribadi, dan untuk selanjutnya kami akan langsung menjelaskan tersebut. Oke, Mbak Putri, kita menggunakan dataset dari mana nih sumbernya? Boleh diceritakan? Nah, untuk sumber dari dataset kita pribadi ini, kita menggunakan website Kaggle, di mana itu merupakan rekomendasi dari dosen juga, dan di sana itu aksesnya sudah gratis, jadi kita juga dapat memanfaatkan hal tersebut untuk lebih mudah dalam mendapatkan dataset. Nah, dan kali ini kita sudah mendapatkan dataset, yaitu transform dataset garis sheet 1 dalam format CSV, dan itu akan kita olah menggunakan RStudio. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dilfa. Oke, untuk selanjutnya langsung ke pembahasan pengolahan datanya. Langsung aja, kalau misalnya untuk memasukkan data, kita menggunakan fungsi read.csv. Nah, di situ kita harus mengarahkan ke direktori yang kita inginkan, seperti yang ditampilkan pada presentasi di layar. Nah, jadi variabel yang kita buat kan tadi fsd underscore data kita panggil, dan telah udah memasukkan data dan akan tertampilkan data yang kita punya seperti di layar. Nah, selanjutnya untuk mencari karakteristik data, kita harus mengetahui struktur data pada data yang kita punya dengan menggunakan str, fungsi dari str. Nah, str dalam kurung fsd underscore data itu adalah variabel yang kita buat tadi, yaitu data yang kita punya. Dan tertampilkan di sini bahwa kita memiliki karakteristik data, data kita bertipe faktor semua, nah, seperti di layar. Nah, selanjutnya visualisasi data akan dijelaskan oleh Mbak Putri Saman. Baik, baru masuk, sorry. Jadi untuk visualisasi data ini, di sini kita menampilkan secara keseluruhan dari data yang sudah kita ambil menggunakan fungsi ggpairs dan dalam kurung fsd underscore data yang tadi sudah kita deklarasikan di pertama, dan ini merupakan gambaran secara keseluruhan dari data yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita akan melihat persebaran datanya secara satu persatu. Nah, di sini itu kita memanggil fungsi untuk menampilkan untuk favorit soft drink. Jadi ini klasifikasi gender berdasarkan minuman favorit yang ada di data. Terus selain itu juga menampilkan klasifikasi gender berdasarkan favorite beverage, dan juga ada berdasarkan musik genre. Di sini juga fungsinya sama, cuman diganti di bagian sininya aja. Terus yang terakhir itu ada favorite color. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pre-processing. Sebenarnya pre-processing ini itu dilakukan untuk proses penanganan apabila ada missing atau kesalahan yang terdapat pada data. Dan biasanya kalau misalnya terdapat kesalahan atau missing itu, kita menggunakan data cleaning. Tapi setelah kita cek menggunakan mismap itu, ternyata data yang kita miliki ini menghasilkan 0% missing, sehingga dalam hal ini kita tidak memerlukan yang namanya data cleaning. Oke, dan selanjutnya, jadi model apa yang kita gunakan untuk mengolah data kita? Kira-kira apa nih Mbak Dilfa? Oke, ya model yang kita gunakan pada data kita itu merupakan supervised learning. Jadi data kami ini merupakan bagian dari supervised learning. Nah, jadi data yang kita gunakan ini itu menggunakan model naive Bayes. Nah, kira-kira apa sih naive Bayes itu Mbak Dilfa? Nah, naive Bayes ini adalah algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasikan data yang dapat memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas, di mana kelas dengan probabilitas tertinggi dianggap sebagai kelas yang paling mungkin. Nah, jadi
kami menggunakan data yang merupakan supervised learning dan menggunakan metode naive Bayes. Oke. Baik, untuk selanjutnya mungkin pemodelan akan dijelaskan oleh Mbak Dilfa. Oke. Nah, pemodelan kali ini kita menggunakan naive Bayes kan. Nah, di sini kita udah harus membuat sebuah variabel naive underscore Bayes underscore model. Nah, itu sama dengan naive Bayes. Ini adalah fungsi dari naive Bayes, yaitu library E1071. Nah, di sini kita memanggil gender itu adalah salah satu kolom atau bagian dari data kita, yaitu gender. Nah, ini setelah itu kita panggil naive Bayes model dan akan menghasilkan seperti berikut ini. Nah, seperti ini model yang kita dapatkan. Sebenarnya untuk model ini adalah sudah langsung fungsi dari code-nya sendiri. Jadi kita tidak perlu sulit untuk memodelkan sendiri. Jadi ini sangat dipermudah oleh fungsi dari naive Bayes sendiri. Ini sudah terlihat bahwa berapa probabilitas yang ada, seperti cool, favorite color-nya tertera di situ, ada musik genre, ada beverage, ada soft drink-nya juga. Nah, di situ udah ada nilai-nilai yang didapatkan oleh model kita. Oke, lanjut, Mbak. Nah, selanjutnya adalah kita mencoba prediksi data baru. Nah, akan dijelaskan oleh Mbak Putri Saman, silakan. Nah, jadi di sini kita nyobain buat menginput data baru dan kita akan melihat bagaimana prediksi dari naive Bayes itu tersendiri. Dan di sini kita menginputnya itu sesuai variabel yang ada ya. Jadi di sini semisal sebentar. Mohon maaf ada sedikit nge-lag. Oke. Nah, di sini semisal kita nginputnya ini sesuai variabelnya, di mana kalau ada variabel color, kita masukin sesuai yang tadi kita perlihatkan dari datanya berdasarkan data. Dan nanti kita akan melihat kira-kira gender apa yang diprediksi oleh naive Bayes itu tersendiri jika kita memasukkan data seperti ini. Nah, ketika sudah kita panggil melalui new data ini, nanti akan ditampilkan seperti ini. Dan habis itu langsung kita prediksi menggunakan naive Bayes model ini. Dan nanti akan menghasilkan presentase seperti ini, di mana kemungkinan dia itu female itu 0,84 dan sedangkan 0,15 itu kemungkinan dia male. Dan seperti penjelasan di awal tadi bahwa di mana kelas yang dengan probabilitas tertinggi dianggap kelas yang paling mungkin. Makanya dari itu untuk hasil tadi ketika kita menambahkan data baru itu, jadi hasil yang paling memungkinkan adalah bahwa hasilnya itu gendernya female. Seperti itu. Lalu kenapa sih Mbak Dilfa kita memilih naive Bayes? Ya, jadi di sini kenapa kita menggunakan naive Bayes? Dari pandangan kami berdua yang melakukan pengelolaan data kali ini, menurut kita naive Bayes itu metode yang sederhana, terus juga dapat mudah digunakan, mudah dipahami, dan cukup akurat dalam mencari nilainya. Terus kalau tadi udah dikatain cukup akurat nih, kira-kira seberapa akurat sih model yang kita lakukan ini? Nah, untuk itu, untuk mengetahui bagaimana seberapa akuratnya model kali ini, kita akan membandingkan dengan model lainnya. Kita telah mencoba model lainnya seperti model decision tree. Ayo kita coba bandingkan dengan model decision tree. Sebelum kita coba nih, kira-kira data yang dilakukan di model decision tree ini sama tidak dengan data yang naive Bayes? Untuk datanya itu sama, karena kita menggunakan data yang sama. Nah, terus kita membandingkan dengan model yang lain. Jadi kita tahu seberapa akurat naive Bayes ini dibandingkan decision tree. Oke deh, Pak. Kalau gitu kita lihat deh gimana. Oke, jadi di sini ada model decision tree. Kita prediksi pada testingnya terlebih dahulu. Kita membuat sebuah data testing. Jadi menggunakan seperti fungsi yang ada tertera seperti ini. Ada predict sama min. Untuk min ini itu menghitung nilai akurasi decision tree tersebut dan mendapatkan nilai
sebesar 0,48 untuk model decision tree. Nah, selanjutnya untuk model naive Bayes akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Nah, untuk model naive Bayes juga nih kita sama-sama memprediksi dengan data yang sama. Di sini juga kita menggunakan prediksi untuk naive Bayes dan ketika kita panggil itu ternyata hasilnya itu 0,54. Sehingga perbandingan akurasi nih dari antara model decision tree dengan naive Bayes menggunakan data yang sama, menggunakan data kita itu, tingkat akurasinya itu lebih tinggi untuk yang naive Bayes. Makanya dari itu dapat dikatakan bahwa naive Bayes ini juga hasilnya cukup akurat gitu. Jadi tidak bisa diragukan. Ya, begitu Mbak Putri. Jadi kita memiliki pandangan yang sama bahwa naive Bayes itu memiliki nilai yang cukup akurat. Nah, oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kita berdua. Lebih kurangnya mohon maaf ya Mbak Dilva ya. Ya, jadi kami mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan dari penyampaian kami. Kami ucapkan terima kasih banyak telah melihat presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.